Selamat malam teman-teman sekalian. Pernahkah kalian merasa kehilangan? Meskipun orang itu sebenarnya masih ada di dekat kalian. Dulu ia begitu hangat, membuat kalian merasa dihargai, dimengerti, bahkan dibutuhkan. Tapi seiring waktu, sikapnya berubah, menjadi dingin, menjauh, dan tak lagi seperti dulu. Dalam kisah malam ini, kita akan menyelami perasaan seseorang yang tak ingin kehilangan sosok itu. Dan bersama-sama, kita juga akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap ketika seseorang yang dulu berarti perlahan mulai berubah. Judul: Aku tak ingin kehilanganmu, tapi aku juga harus berhenti menghilangkan diriku sendiri. Kadang kita berpikir kita mencintai dengan cara yang benar, tapi cinta juga bisa dibalut rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tak cukup, takut sendirian. Dan kadang karena takut itu, kita justru mendorong orang menjauh. Awalnya hubungan kami terasa seperti pulang. Tak ada drama, tak ada luka besar. Hanya dua orang yang nyaman dalam diam dan tawa. Kami bicara tentang masa depan, tentang luka lama, dan tentang mimpi yang ingin dibangun bersama. Tapi semua itu perlahan berubah. Dia mulai sulit dihubungi. Jawabannya makin singkat, dan sorot matanya tak lagi terasa hangat saat bersamaku. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi terasa nyata. Dan aku mulai takut. Aku mencoba mengerti. Aku mencoba memberi ruang. Tapi setelah berhari-hari menunggu tanpa perubahan, kecemasanku tumbuh seperti benih yang disiram oleh ketidakpastian. Hingga pada satu malam, aku tidak tahan. Aku menuntut. Kenapa kamu berubah? Aku butuh kamu bicara. Aku gak bisa terus-terusan nebak isi pikiran kamu. Suaraku sedikit meninggi. Bukan karena marah, tapi karena takut. Aku ingin memeluknya, tapi yang kutawarkan justru tekanan. Dan di matanya, aku lihat luka kecil yang kutorehkan tanpa sadar. Karena dia adalah tipe yang diam saat terluka, yang mundur saat ditekan, yang menghindar saat takut dikecewakan. Aku sadar, aku yang biasanya tenang pun bisa berubah saat menghadapi jarak. Aku jadi cemas, jadi penuh tuntutan, dan itu mungkin membuatnya semakin jauh. Malam itu kami tidak bertengkar,
tapi juga tidak saling mengerti. Aku menangis dalam diam, bukan hanya karena dia menjauh, tapi karena aku menyadari sesuatu, bahwa dalam cintaku yang besar, aku lupa akan satu hal. Cinta bukan tentang meraih lebih erat saat seseorang menjauh, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan agar dia bisa bernapas. Hari-hari setelah itu aku gunakan untuk merefleksi. Aku membaca ulang percakapan kami, mencoba melihat dari sisi yang lain. Aku mulai belajar tentang gaya keterikatan, tentang bagaimana seseorang yang punya kecenderungan menghindar bisa merasa terancam oleh tuntutan emosional, meskipun itu datang dari cinta. Aku menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk menyembuhkan. Di situ aku menulis, aku pernah takut kehilanganmu. Sampai-sampai aku melupakan bagaimana caranya mempercayai bahwa kamu akan tetap tinggal. Maaf jika aku membuatmu merasa terpojok. Aku sedang belajar juga, sama sepertimu. Aku tidak tahu apakah dia membaca isi hatiku di balik sikapku. Tapi yang aku tahu, aku sedang belajar mencintai lebih dewasa. Tidak dengan menuntut balasan, tapi dengan memberi ruang. Tidak dengan menahan seseorang tetap tinggal, tapi dengan menghargai haknya untuk memilih. Dan saat aku melihat ke belakang, aku tak lagi menyalahkannya sepenuhnya. Mungkin dia tak pergi, hanya belum tahu cara tinggal. Terbiasa menahan luka, mengendapkannya di balik senyap yang panjang. Setiap kedekatan terasa mengancam baginya, seolah cinta akan selalu menuntut. Dia bukan tak ingin dicinta, mungkin hanya belum percaya bahwa cinta bisa hadir tanpa harus menyakiti. Dan aku tak ingin mengubah dirinya. Aku hanya ingin dia tahu bahwa dulu aku pernah menunggu dengan hati yang terbuka, tanpa paksaan, dengan sabar, sampai akhirnya aku sadar, menunggu pun punya batas. Dan aku harus pulang ke diriku sendiri. Kami akhirnya berpisah, bukan dalam kemarahan, tapi dalam pengertian. Aku tidak lagi memohon agar dia kembali, karena aku tahu jika hatinya belum siap untuk terhubung tanpa takut, maka tidak ada cinta sebesar apapun yang bisa memaksanya bertahan. Tapi aku bersyukur, karena dari luka itu aku belajar mencintai
dengan cara yang lebih sehat. Aku tahu bahwa kadang seseorang menjauh bukan karena kita tak cukup, tapi karena ia sendiri belum berdamai dengan dirinya. Dan untuk mereka yang punya kecenderungan menghindar, aku ingin bilang, jika kamu terus menjauh setiap kali seseorang mendekat dengan tulus, mungkin luka lamamu masih bicara. Tapi kamu tidak harus terus dikendalikan oleh luka itu. Beranilah untuk diam, duduk, dan membiarkan seseorang mencintaimu tanpa lari. Untukku dan semua orang yang pernah merasa ditinggalkan, janganlah kejar mereka yang tak tahu caranya tinggal. Tapi juga jangan benci mereka. Sebab kita semua sedang belajar mencintai dengan cara kita masing-masing. Dan yang terpenting, jangan pernah melupakan satu cinta yang tak boleh hilang, yaitu cintamu untuk dirimu sendiri. Sekian kisah yang ingin saya sampaikan malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Ini adalah audio kedua yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan cinta yang tepat untuk diri kita masing-masing. Cinta yang sehat, cinta yang membahagiakan. Jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik. Selamat malam.